Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Gawi dalam acara Ngosan, ngobrol santai di Gandus TV. Hari ini saya kedatangan Bung Sapran, mantan ketua harian KONI Muratara. Kenapa kita mendatangkan saudara Sapran hari ini? Ini berkaitan dengan hiruk pikuknya KONI Sumatera Selatan, mulai dari pemilihan sampai ke pelantikan yang masih mendatangkan hal-hal yang kurang bagus di tubuh KONI sendiri. Nah, kayaknya tepat kita ngomong sama Bung Sapran hari ini. Tanggapan Bung Sapran hari ini menanggapi persoalan KONI Sumatera Selatan yang terjadi bagaimana? Jadi begini, persoalan pemilihan KONI itu ada dua bidang yang harus dipisahkan tetapi tidak boleh ditinggalkan. Satu dari sisi hukum secara de jure, yang kemudian secara de facto. Nah, kita berbicara dari sisi aturan hukum dulu, aturan main yang harus dijalani. KONI itu di bawah Undang-Undang Keolahragaan Nasional. Kemudian turunlah menjadi statuta KONI yang dikenal dengan ADART. Nah, ADART inilah yang mengatur tentang rapat, pemilihan, dan lain-lain. Nah, di provinsi sendiri sebelum melaksanakan pemilihan itu mereka harus melakukan rapat kerja dulu yang menentukan kapan akan dilaksanakan pemilihan. Kemudian siapa-siapa yang akan ditunjuk menjadi panitia. Nah, panitia ini sendiri ada dua yang harus dikeluarkan SK oleh KONI provinsi yang belum demisioner. Satu SK panitia pelaksana, berikut SC dan OC. Yang kedua SK tim penjaringan. Ya, biasanya disingkat TKPP. Ya. Nah, di dalam rapat kerja itu diputuskan syarat-syarat administrasi kandidat. Tanggal kapan diumumkan akan dilaksanakan, kapan akan dilaksanakan, tempat di mana. Nah, ini tugas panitia. Dan harus dipahami bahwa TKPP itu tidak sama dengan panitia pelaksana. Panitia pelaksana tidak bisa mengintervensi TKPP karena mereka sama-sama memiliki SK untuk kegiatan ini. Jadi itu secara aturan main. Nah, di dalam aturan-aturan calon yang akan maju di dalam ketua KONI ini kan dasarnya tadi adalah legalitas formal. Artinya syarat-syarat juga harus sesuai dengan aturan-aturan hukum. Karena kita ini pemilihannya di tingkat provinsi, tentu biasanya yang muncul itu syarat umumnya itu adalah SKCK, kemudian surat kesehatan, surat pernyataan bersedia dan lain-lain, kemudian surat tidak pernah dihukum 5 tahun dari aparatur negara setempat. Nah, karena pemilihannya itu di provinsi, tentu syarat yang dicantumkan di dalam persyaratan TKPP ini itu kalau umpama pengadilan syarat tidak dihukum 5 tahun itu dari pengadilan setempat, artinya pengadilan kelas 1A Palembang yang mengeluarkan itu. Ya. Kalau surat kesehatan itu biasanya dari rumah sakit pemerintah. Harus rumah sakit pusat. Harus rumah sakit pemerintah. Bisa rumah sakit Muhammad Hussein, bisa Bayangkara, ya kan. Kemudian SKCK itu biasanya dari Polda karena kita ini pemilihan tingkat provinsi. Ini biasanya yang dicantumkan secara tertulis, belum lagi surat pernyataan, surat kesediaan dan lain. Dan itu semua di atas meterai. Oke, selesai di situ. Nah, kemudian di dalam proses panitia mengumumkan bahwa kita akan melaksanakan musyawarah. Mendaftarlah orang-orang yang berkeinginan menjadi ketua dengan memenuhi syarat administrasi ini tadi yang dicantumkan oleh TKPP. Nah, apakah ini langsung final? Tidak. Si calon dikasih jeda waktu untuk perbaikan apabila ada yang kurang. Bukan langsung selesai. Tidak. Jadi umpamanya dia kurang SKCK, dia diinformasikan kamu kurang SKCK. Kalau sampai tanggal sekian tidak dipenuhi, kamu dievaluasi, kalian akan gugur. Sebentar. Biasanya tim penyaringan itu berapa hari sebelum dilakukan proses? Biasanya evaluasi berkas
itu paling lambat itu 1 minggu sebelum hari H pelaksanaan. Bukan 1 hari setelah pelaksanaan. Bukan pelaksanaan. Bisa juga, tetapi yang jelas evaluasinya itu harus sebelum pelaksanaan. Karena pada hari pelaksanaan TKPP itu di sidang itu akan mengumumkan hasil evaluasi mereka. Jadi tidak mungkin mereka mengevaluasi pada saat acara musyawarah itu sudah dijalankan. Jadi umpamanya waktunya 1 bulan, dikasih waktu masa pendaftaran 2 minggu, masa perbaikan 1 minggu, masa evaluasi 1 minggu. Jadi pas 1 bulan, umpamanya seperti itu. Nah, pada saat rapat musyawarah setelah dibuka seremonial dan lain-lain, tugas pertama sidang itu adalah memilih pimpinan sidang terlebih dahulu. Setelah memilih pimpinan sidang, itu baru masuk agenda-agenda. Salah satu agenda itu adalah pengumuman hasil evaluasi TKPP. Andai kata ada 3 kandidat, kemudian diumumkan A, B, C. Nah, A, B itu memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan lolos, C dinyatakan gugur karena tidak bisa memenuhi syarat. Nah, syarat ini itu tidak boleh diubah TKPP. Kenapa? Syarat ini diputuskan pada saat rakerda tadi. Ya. Nah, ini yang menjadi menarik kan kayak gini. Ya. Hari ini kan ada konferensi pers dari cabur-cabur menyatakan bahwa struktur komposisi pengurus ini tidak pas. Nah, terus yang menjadi menarik lagi ketika pencalonan kan saya baru lihat di Sumatera Selatan, calon ketua umum itu harus menyetorkan uang 500 juta. Ya. Nah, proses ini betul atau tidak yang dilakukan oleh calon ini menyetor uang 500 juta itu? Syaratnya siapa yang membuat? Kalau panitia pelaksana, apakah itu sudah ada persetujuan dan disposisi dari pihak Dispora? Kenapa? Karena KONI secara keuangan itu dia adanya di Dispora. Iya kan? Jadi harus diperiksa oleh inspektorat. Harus ada persetujuan dari Dispora dulu soal ini. Nah, setoran ini apa setoran untuk kegiatan atau setoran apa? Apapun judulnya, uang keluar masuk di KONI itu harus ada persetujuan disposisi dari Dispora. Alasannya tadi itu ya? Ya karena itu tadi KONI itu di bawah naungan undang-undang keolahragaan. Nah, lembaga negara yang dinaungi sebuah undang-undang, uang keluar masuk berapapun jumlahnya itu harus disetujui oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini yang bertanggung jawab itu KONI dan dipersetujui oleh pihak Dispora. Ya, kembali ke ini tadi berarti kalau kalau itu tidak dilaksanakan kemudian ada bukti tanda terima, ini bisa jadi temuan loh. Oh, harus berarti ini penyerahan itu harus ada tanda terima ya? Harus ada tanda terima. Kalau tidak ada tanda terima, dasarnya apa? Menarik uang 500 juta setoran. Ya, uang setoran ini tadi. Ya, kalau ada, ya. Umpamanya salah satu syaratnya calon ketua harus menyetorkan uang jaminan sekian umpamanya. Karena kondisi keuangan Pemprov dan KONI itu sedang bermasalah. Meskipun itu sudah diputuskan di Raker. Betul. Itu muncul diputuskan di Raker, tetapi panitia dan KONI setempat, KONI provinsi itu harus laporan ke Dispora. Ya. Meminta persetujuan. Kalau tidak ada, itu jadi persoalan hukum loh. Nah, itu satu ya. Ya. Tadi kan ada konferensi pers yang dilakukan oleh ini, ada salah satu anggota TPP yang menyatakan bahwa TPP itu tidak ada SK. Makanya tadi saya bilang, ya kita bicarakan sebentar, tidak ada SK. Jadi hasil yang ini bagaimana ini hasil yang ini? Iya, itu hasil ini. Itu makanya tim seleksi juga kan enggak. Iya. Makanya saya bilang tadi kan kita berbicara di dua sisi, satu de jure, kemudian de facto. Nah, dasar de facto adalah de jure. De jure ini kan aturan hukum. Iya. Kan tadi saya bilang ada 2 SK yang harus dikeluarkan KONI provinsi. Satu SK panitia pelaksana, yang kedua SK TKPP. Iya. Nah, TKPP menjalankan apa keputusan Rakerda ini tadi. Iya. Iya kan? Menjalankan keputusan itu. Nah, karena dia menjalankan keputusan itu, tentu dia butuh payung hukum. Payung hukum dia apa? SK. Kalau TKPP tidak punya SK, artinya apapun yang dikeluarkan oleh TKPP itu ilegal atau tidak sah secara hukum. Berarti bakal calon ketua sebelum pemilihan kemarin, itu berarti cacat hukum berarti? Iya. Karena tidak ada SK tadi? Iya.
Yang salah siapa? Yang salah adalah KONI. Kenapa mereka tidak membuatkan SK TKPP ini tadi? KONI mana ini? KONI provinsi. KONI provinsi? Iya, karena yang membentuk panitia itu KONI provinsi. Oh, lewat PLT kemarin ya? Karena itu lewat apa kemarin? Ya, itu terserah lah. Ya, mau PLT, mau definitif, yang jelas mereka harus mengeluarkan. Karena itu wewenang mereka. Untuk mengantarkan bahwa proses ini selesai dan berhak melanjut ke Pusda. Karena legalitas itu kan penting. KONI ini kan lembaga negara. Badan yang dibentuk oleh negara melalui Undang-Undang Keolahragaan Nasional. Artinya seluruh kegiatan KONI, baik kegiatan pembinaan dan lain-lain, keuangan, itu mereka harus punya dasar hukum. Termasuk pemilihan. Oke, jadi apa? Itu dari sisi de jure-nya itu. Iya. De facto-nya gimana? Kalau secara de facto itu tadi pemilihan. Ya kan? Nah, pemilihan ini kan biasanya itu musyawarah untuk mufakat, kalau tidak ketemu itu voting. Itu lumrah lah. Ya. Tetapi biasanya kan untuk musyawarah ini selalu dilakukan sebelum hari H, biasa lobby lah, itu kan bentuk musyawarah gitu kan. Nah, pertanyaannya itu lobby ini, musyawarah ini apakah dijalankan atau tidak? Ya kan tergantung peserta. Iya. Nah, jadi apa sebelum dialog kita ini kita tutup? Bung Sapran melihat pesan-pesannya langsung lah. Ya. Ini kita penutup pesan-pesan dan kesannya melihat proses pemilihan ini sehingga sampai terjadi struktur kepengurusan yang sudah dilantik kemarin. Jadi begini, kalau saya lihat dengan persoalan KONI provinsi hari ini itu sudah melanggar hukum. Tadi katanya ada yang mengatakan orang KONI pusat bilang itu cacat hukum. Pertanyaannya, kalau KONI pusat sudah tahu itu cacat hukum, kenapa dikeluarkan SK? Berarti KONI pusat berperan serta di dalam kisruhnya KONI provinsi. Turut serta. Ya. Nah, saran saya ini jangan dilakukan mosi tidak percaya. Kenapa Bung Ali, kenapa saya bilang jangan mosi tidak percaya? Kalau mosi tidak percaya artinya kita secara de facto mengakui keberadaan kepengurusan itu. Gitu loh. Sementara di satu sisi kita menyadari bahwa mereka melanggar hukum. Cacat hukum SK ini. Kalau cacat hukum artinya di hadapan hukum struktur kepengurusan itu tidak bernilai. Gitu loh. Jadi saran saya kepada teman-teman, kalau memang mau meneruskan persoalan ini, ya diminta untuk melanjutkan pemilihan ulang dengan catatan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kisruhnya ini tidak diperkenankan lagi untuk mencalonkan diri. Ya, terima kasih Bung Sapran sudah memberikan pendapatnya di acara Ngosan. Baik pemirsa Ngosan, Gandus TV, saya tidak menyimpulkan dialog kita pada malam hari ini. Hanya pemirsa yang bisa menyimpulkan kisru dialog ini tadi, kisru tentang KONI tadi. Saya Ali Goi dan Sapran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.